Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu syarat utama yang harus disiapkan pemerintah dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN di penghujung tahun ini. Lalu, seberapa siap Indonesia menghadapi era perdagangan bebas ini? Bersama kami di studio sudah hadir Angela Indriwati Simatupang, Managing Partner of Governance, Risk and Control, dan juga International Contact Partner RSM AAJ. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mbak Angela. David, Olive. Selamat datang di Econ Outlook, Mbak Angel. Terima kasih. Oke, kita kalau misalnya bicara tentang kesiapan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN yang sudah di penghujung tahun ini mulai efektif ya. Bagaimana Anda melihat tantangan yang sedang dihadapi baik itu dari pemerintah atau pihak swasta di sini? Oke, kalau kita lihat tantangan gitu ya, sebenarnya masyarakat ekonomi Asia itu memfasilitasi negara-negara di dalam ASEAN itu untuk bisa jadi single production base yang kuat gitu, bisa kompetitif dengan region-region lain sebenarnya. Cuman memang challenge-nya adalah berarti kita harus punya standar yang sama. Standar yang sama itu adalah minimum standar kita harus punya nih. Seperti apa itu misalnya? Barang misalnya ya, kualitas barang kita itu harus meet the certain standard yang ada dalam Mutual Recognition Agreement. Oke, sejauh ini pemerintah sudah melakukan ada standar nasional Indonesia. Nah, Anda melihat apakah itu cukup atau tidak? Itu masing-masing standar nasional Indonesia itu saya rasa kan ada banyak nih standarnya gitu ya. Setiap produk punya standarnya lagi sendiri. Yang mesti dipastiin apakah standar itu satu setara dengan standar di negara-negara ASEAN yang disepakati dan setara dengan standar di negara tujuan ekspor lainnya. Di Eropa, di Amerika, dan lain-lain gitu ya. Kalau itu dari sisi kualitas produk. Dari sisi kualitas operasi, itu juga harus dipastikan gitu kan. Karena garbage in, garbage out. Jadi saya rasa banyak yang mesti dibenahi dari sisi untuk standarisasi. Itu harus dikejar bersama-sama lah gitu. Oke, kalau secara Indonesia dulu lah ya, kira-kira untuk soal pertumbuhan ekonominya sendiri ini bagaimana ke depannya? Akankah bisa bersaing di masyarakat ekonomi ASEAN untuk saat ini? Oke, kalau dari pertumbuhan ekonomi gitu ya, kita lihat semua masih memprediksi di atas 5%, ya kan? Tentu kita outlook-nya adalah positif lah ya. Kami juga berpikirnya itu positif gitu. Tetapi yang perlu dilihat adalah pertumbuhan itu bisa jadi mandek karena ada yang terdepresiasi rupiah gitu kan ya, barang kita pembangunan bisa jadi terganggu sehingga pertumbuhan di dalam domestik kita di nasional itu menjadi agak terhambat. Sementara untuk seharusnya pada saat kita depresiasi ini kita genjot ekspor nih, tetapi orang lain juga mau genjot ekspor. Nah sekarang kalau kita nggak punya kualitas barang yang memang unggulan gitu, sulit jadinya bersaing. Karena semua orang mau menjadikan Indonesia sebagai market base ya, jadi untuk menargetkan penjualan barang ke Indonesia dengan segitu banyaknya populasi yang ada di negara kita. Kalau kita lihat ya Olive ya, Indonesia itu saat ini tidak masuk dalam 10 besar sebenarnya untuk pasar domestik, pasar konsumen maksud saya. Tapi ada research itu yang bilang tahun 2020 itu kita masuk jadi posisi 8 dunia consuming countries yang menyerap 3% dari konsumsi global. Itu 3% itu setara dengan Prancis, Jerman, Rusia. Tahun 2030 kita di-expect forecast-nya itu masuk jadi nomor 4. Oke, ini forecast-nya ini luar biasa banget, bagus. Tapi oke, sekarang kita kalau masuk ke sektor keuangan sendiri, ini bagaimana persiapan atau kesiapan dari SDM Indonesia sendiri dalam konteks di sini untuk auditnya, kemudian untuk apalagi tadi pajak ya, dan juga corporate finance itu. Tadi kan saya bicara kalau kita mau bersaing, kita harus punya kualifikasi, kita harus punya kompetensi. Kalau barang tadi terstandarisasi, kalau di industri jasa profesi itu harus certified. Dia harus ada yang mencertified bahwa dia memang profesional yang ahli di bidang tersebut. Ini certified yang secara regional, global atau di lokal? Di Indonesia sendiri kalau kita bicara audit, itu kita punya Indonesian CPA.
Itu memang kalau saat ini regulasinya adalah harus lokal memang yang membuat gitu ya. Nah, tapi pada saat nanti kita bersaing tentunya itu harus ada penyetaraan, baik untuk kita bisa masuk keluar maupun yang dari luar ke dalam. Ada kalau untuk pajak ada yang namanya bersertifikat konsultan pajak. Ada untuk tadi audit akuntan publik ada Indonesian CPA gitu ya. Untuk internal auditor ada certified internal auditor. Ada information system auditor, ada certified information system auditor. Kendalanya adalah satu, animo untuk mengambil sertifikasi mungkin masih rendah. Kedua, banyak yang juga mengalami failure dalam kelulusannya. Jadi ini sesuatu yang menurut saya perlu jadi perhatian gitu ya dari rekan-rekan di industri jasa profesi audit dan konsultan keuangan seperti ini, karena saat ini setahu saya ya ancer-ancer lah akuntan publik yang aktif itu hanya 950 orang. Sedangkan kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita sangat kecil ini Sangat rasionya kecil. ya. Iya, kalau kita bicara di tataran masyarakat ekonomi Asia gitu ya, di ASEAN gitu ya, rasio kita 1 berbanding 200 ribuan orang dibanding populasi. Sementara Filipina 1:3. Wow. Singapura 1:7. Ada 1 CPA di setiap 7 orang. Betul. Penduduk. Kita 1:230.000. Sangat-sangat jauh ya. Ini bagaimana caranya nih Mbak kita bisa mengejar ketertinggalan ini? Supaya jangan kita menjadi negara yang terlibas nanti saat masyarakat ekonomi ASEAN efektif. Itu saya rasa banyak yang mesti dibenahi dari sisi mungkin sistem pembelajaran untuk bisa pass the exam gitu kan ya, pemahamannya itu saya rasa perlu dikaji ulang juga, tetapi tentunya tidak merendahkan standarnya supaya bisa semua orang lulus kan gitu, dan juga mungkin perlu dipromosikan supaya orang mau mensertifikan kompetensinya. Jadi kompetensinya harus disertified. Itu dari tataran yang sertifikasi yang sifatnya nasional. Kalau kita bicara sertifikasi yang sifatnya internasional atau global, jadi nggak perlu ada penyetaraan lagi, karena dia sudah diterima dimanapun di seluruh dunia. Misalnya kita ambil contoh Certified Internal Auditor gitu ya, atau Certified Information System Auditor. Ini saya ada datanya, di Indonesia holder CIA itu hanya 214 orang se-Indonesia. Holdernya Certified Information System Auditor itu hanya 331 orang. Mbak Angel, bagaimana penilaian Anda terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia saat ini dalam menghadapi MEA di 2015 ini? Tadi sebenarnya kurang lebih adalah dia kesiapan MEA adalah tadi balik lagi SDM. Dia harus pastiin SDM-nya bagus, dia harus pastiin kualitas dari proses operasionalnya bagus, proses produksinya bagus. Masuk dalam GCG nih ya? Itu sebenarnya masuk dalam GCG. Dalam artian gini, GCG itu is a very broad konteks. Iya, konteks. Di mana di dalamnya adalah termasuk memberikan barang dan jasa yang berkualitas dan bertanggung jawab terhadap konsumen. Nah, itu adalah part of that gitu kan. Tapi kalau kita bicara daya saing gitu, itu harus bicara tadi yang mengenai standarisasi. Kalau kita bicara governance sendiri gitu ya, ada ini perbandingan gitu ya. Memang terkait dengan MEA gitu, ada namanya Asian Corporate Governance Scorecard. Itu ada 6 negara yang di review. Ada Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Singapura kalau saya nggak salah gitu ya. Itu selama 2 tahun ini Indonesia peringkat 5 dari 6. Baik. Oke. Jadi nilai dibuncit ya. Agak dibuncit, dan 6 itu adalah Vietnam. Kemudian 1, 2, 3 itu adalah Singapura, Malaysia, Thailand dengan average score sekitar 70-an, sementara kita Indonesia, negara ini average skornya untuk perusahaan-perusahaan yang dilihat gitu ya, ada saya rasa 97 PLC gitu ya. Itu 50-an skornya. Tapi kita 55. boleh cukup
percaya diri nih bahwa Indonesia tetap menjadi primadona untuk tujuan investment buat perusahaan-perusahahaan asing masuk kemari. Tapi ini juga kita membutuhkan reformasi perpajakan tentunya. Pemerintah ingin memberikan insentif pajak bagi investor asing untuk masuk kemari. Tapi at the same time kita juga akan menggenjot penerimaan pajak. Ini bagaimana caranya nih bisa mempertahankan keseimbangan gitu untuk memberikan insentif pajak buat perusahaan masuk Indonesia, tapi at the same time menggenjot penerimaan pajak yang mencapai 1.200 triliun rupiah pada tahun ini. Saya rasa, saya yakin lah ya para pemimpin kita gitu ya, dan juga di jajaran Direktorat Pajak seharusnya waktu bikin angka segitu itu ada breakdownnya. Kita kalau bikin budget gitu kan, angka ini datangnya dari sini, angka ini datangnya dari sini, angka ini datangnya dari sini. Jadi waktu mau intensifikasi pajak, memperluas base pajak, seharusnya udah ada pertimbangannya, karena jangan sampai juga mematikan dunia usaha. Kalau dunia usahanya takut mati, kan itu jadi repot juga gitu. Jadi sejauh ini memang dunia usaha jadi mengkhawatirkan begitu. Ya karena apa sih yang sebenarnya pelaku usaha perlukan gitu ya? Kepastian hukum, kejelasan hukum. Nah kalau segala sesuatunya masih belum jelas, dia kan takut misalnya mau investasi, mau melakukan aktivitas apa, itu implikasinya dia jadi mungkin mau maju takut, maju mundur gitu-gitu. Nah itu yang mesti dipikirin gitu. Jadi yang penting adalah kejelasannya nih Mbak Angel ya? Satu kejelasan gitu ya. Jadi saya rasa sih dia perlu lihat enforcement, saya rasa yang penting. Enforcement dari yang sudah ada dulu nih. Jadi hukum yang sudah ada, kemudian ada law enforcement. Betul. Ya, begitu. Baik. Mbak Angel. Terima kasih Mbak Angel sudah berbagi bersama kami di Konaflo. Iya, makasih. Selamat malam.